Atau putar itu slow key, atau putar itu slow key, lalu putar itu topi. Halo teman-teman dan ibu guru, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mewawancarai seseorang yang sangat spesial nih. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ini adalah seorang artis yang lagunya sangat terkenal dan berkembang sangat pesat di kota Ambon. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai topik dengan topik pembicaraan kita yaitu selera musik anak-anak muda di kota Ambon itu seperti apa. Jadi ditunggu aja ya guys. Selamat sore semuanya, nama saya Shana Wasui, sama-sama kelompok saya. Sekarang jam berkata 5.52 pada tanggal 11 Oktober hari Jumat, dan saya sekarang berada dengan kakak Krisni. Krisni boleh perkenalkan? Halo, Beta Grizzly Cliff yang belum kenal, salam kenal. Beta pelaku musik dan sekaligus bisa dibilang kreatif planner lah. Oke, kakak. Kalau saya kan katanya, oke, menurut kakak musik apa yang paling disukai anak muda sekarang? Anak muda sekitar umur kakak saja ya? Kalau Beta sendiri sekarang nih usianya 28. Nah, kalau ditanya anak muda ini kan usianya 16 sampai 30 tahun. Berarti kalau di sekitar Beta punya teman-teman tuh atau usianya paling 20 sampai dengan 30 lah. Jadi kalau ditanya selera musik apa yang disukai anak muda usia 20 sampai 30, beta bisa bilang di Ambon sini apalagi khususnya itu lebih banyak anak-anak muda tuh suka ini apa namanya, biasa bilang apa, funkot atau apa, funkot ini yang funky angkot. Iya. Biasa diputar itu tuh. Nah, tapi sedikit juga yang suka kayak indie pop, indie folk, kayak apa genre-genre indie lah. Indie itu bukan genre, tapi lebih ke kategori lah, musik-musik orang bilang musik-musik minum kopi, senja-senja lah kan? Oke, kalian juga tahu kalau kakak ini musisi yang cukup besar di lingkup Ambon sini musisi. Apakah ada inspirasi besar dari kakak punya musik? Jadi kalau beta sendiri tuh beta terinfluence dari beberapa musisi, antara lain tuh ada yang namanya Fiji Blue, kemudian Post Malone, lalu ada juga beta senang mendengarkan lagu-lagu lawas dari kalau dong zaman beta saja orang sudah banyak banyak lagi yang mendengarkan, tapi kalau nanti dong search bisa dapat Om Utha Likumahua, kemudian Yopi Latul. Nah, Om Yopi Latul ini kan kalau katong kenal sendiri di Maluku, apalagi Kota Ambon kan musiknya yang joget-joget toh. Padahal dulu tuh Om Yopi Latul tuh punya satu genre yang dinamakan Amboina Pop Amboina, yang sekarang beta terinspirasi banyak sekali dari warna itu Amboina Pop. Nah, makanya kalau ditanya musisi yang menginspirasi beta, kurang lebih nama-nama yang tadi beta sebutkan. Iya. Jadi kalau tahu kakak punya inspirasi itu, tadi ada bilang atau mana pasti dari Ambon, dari luar juga ada. Terus kemudian dari kakak punya inspirasi ini yang kakak bilang ini, apakah artis itu sangat populer di sekitar kakak punya kalangan? Nah, kalau artis itu di sekitar teman-teman yang di sekitar beta, kalau sekitar beta nih, kalau beta punya circle itu populer. Kenapa? Karena katong mendengarkan musik yang kurang lebih sama atau. Tapi kalau di anak-anak muda lain yang satu circle yang beta seng tahu, dan kayaknya juga seng terlalu populer di luar beta punya circle ya. Oke, kalau katong tahu ini kan kakak sudah lama, ada lama. Saya tahu beta kakak juga sudah
bikin lagu dari sebelum tahun 2010 ya. Ya itu. Kalau soal kapan kakak mulai berkarya itu kakak mau pasti kapan kakak mulai, kapan kakak punya karya mulai. Ya. Nah dulu tuh beta ini kalau cerita kapan mulainya kan sedikit panjang ya. Jadi dulu tuh di tahun 2009 masuk 2010 itu hip hop di Ambon tuh mulai orang mulai mendengarkan hip hop tapi belum juga tahu oh ini hip hop. Nah saat itu tuh hip hop pertama kali masuk tuh karena ada konflik antara teman-teman rapper di Maluku dengan teman-teman rapper di Gorontalo. Biasa kalau di budaya di hip hop tuh ada budaya diss track. Diss tuh sebenarnya kependekan dari disrespect. Jadi diss track tuh orang saling ejek lewat lagu. Nah saat itu yang bikin orang ini hip hop kenapa ya? Karena saat itu tuh di telinga pendengar kota Ambon tuh dong sama sekali kaget dengan format hip hop yang kok ada lagu dan saling ejek, bahkan kata-kata kasar, maki-makian ada di dalam lagu. Jadi ini apa nih? Nah, karena mulai populer saat itu tuh beta masih SMP. Nah, katong tuh sama-sama kayak beta dan beta beberapa teman tuh katong sama-sama penasaran tuh ini apa, katong mulai dengar, katong mulai ikuti, oh ternyata hip hop tuh kayak gini. Akhirnya beta mulai belajar bikin lagu. Ya. Beta mulai belajar bikin lagu tuh. Lalu singkat cerita dari 2011 itu beta ikut salah satu lomba di Jakarta. Dari puji Tuhan beta mewakili Ambon. Itu lomba dari BKKBN untuk dorang menyuarakan dorang punya program lewat hip hop. Nah 2011 ketika berangkat beta pikir sepertinya hip hop akan bisa bikin beta jalan-jalan. Dan ternyata betul, bukan cuma lomba dari 2011. Terhitung dari 2000, beta bisa bilang kalau ditanya kapan mulai, yang pasti dari 2011, tahun 2011 itu sudah benar-benar oke, beta akan bermusik di hip hop. Dan kalau ditanya apakah hip hop bikin jalan-jalan, ya hip hop bikin jalan-jalan, bahkan sudah ke beberapa kota. Dan untuk mewakili karena beta bermusik di hip hop, jadi beta berangkat untuk membawa nama kota Ambon di situ. Nah kalau ditanya kapan mulai menjadi Grizzly Cliff, karena kapan bermusik dan kapan menjadi Grizzly Cliff ini beda. Kalau bermusik sudah lama, tapi kalau menjadi Grizzly Cliff yang sekarang teman-teman orang dengar di Ambon itu tuh baru 2022. Jadi kan kalau dulu hip hop nih kan ya literally musik keras, musik hip hop yang liriknya lebih banyak rap daripada nyanyi kan. Tapi kalau Grizzly Cliff kan beda. Grizzly Cliff kan ya nyanyi santai, rapnya juga santai. Nah menjadi menjadi pelaku musik 2011, tapi menjadi Grizzly Cliff itu 2022. Jadi kan kakak tadi bilang kapan bermusik dengan rap dan sekarang jadi Grizzly Cliff dengan lagu yang lebih santai itu kan beda. Nah juga mengikuti kakak punya karir yang sudah agak panjang ini, itu kalau lihat kakak punya perubahan sendiri itu kalau dikaitkan dengan perubahan selera musik dari yang dulu ke sekarang itu menurut kakak bagaimana gitu akan berubah? Nah jadi dulu tuh awal bermusik di 2011 yang tadi kita bilang tuh pasca hip hop mulai panas di Ambon. Dulu tuh kita mendengarkan Tupac, Biggie Smalls, namanya siapa? Snoop Dogg, Dr. Dre, 50 Cent, Eminem, nama-nama besar di hip hop lah kan. Yang memang kalian tahu sendiri bahwa dong punya musik tuh keras. Tapi makin kesini di 2017, 18, 19 beta mulai dengar ini Post Malone. Nah saat beta dengar Post Malone tuh kayak suka dengan musiknya.
Nah, kita mulai ikuti Post Malone itu sekitar tahun itu 2017. Jadi dari kalau sekarang Post Malone kan sudah paling orang bilang apa, sudah paling country. Musiknya tuh paling country sekali, tapi dulu tuh Kalau dia R&B gitu iya dia R&B. Jadi memang kita ikuti dia dari tahun segitu. Lalu makin ke sini kita tiba-tiba kita ketemu itu Fiji Blue. Dorang nanti coba tes cari deh nama Fiji Blue. Belum tahu tuh, nanti dong coba cari. Ya itu kita tuh akhirnya kita mendengarkan Post Malone, mendengarkan Fiji Blue, kemudian dorang pasti tahu lagunya, cuma dong saya tahu itu lagu Komputer Kumawa kan bersama banyak tahu tuh. Nah itu Komputer Kumawa punya lagu. Jadi waktu kita dengar Komputer Kumawa lagu itu, oh lagunya asik, dan kenapa katong baru tahu. Nah akhirnya di 2000 berapa ya, 2020 atau 2021 saat Om Uta punya lagu mulai kembali populer, padahal itu kan lagu lama. Nah kita mulai mendengarkan Om Uta kembali, lalu kemudian mencari lagi katong punya senior Om Yopi Lato, Tante ini Ruth Sahanaya. Katong punya senior punya lagu yang menurut beta itu enak untuk sekarang beta konsumsi. Nah akhirnya kenapa sampai dari hip hop berubah menjadi Grizzly Cliff? Dulu kan cuma namanya Grizzly aja. Kenapa sekarang Grizzly Cliff? Nah Grizzly Cliff nih itu rebranding. Beta merubah, beta punya musik yang awalnya beta sendiri pun saya bisa nikmati saat di tongkrongan. Contoh sekarang misalnya beta dengan teman-teman ngopi di Siwang atau di Hollywood, kan sih mungkin dong ketemu putar lagu hip hop yang keras-keras. Jadi sebenarnya kenapa sampai berubah? Selain mengkonsumsi lagu-lagu yang tadi beta bilang, beta juga kayak pengen beta punya lagu nih harusnya bisa diputar di beta punya tongkrongan. Akhirnya beta rebranding jadi Grizzly Cliff, dan beta lebih enjoy ternyata menulis hal-hal yang sehari-hari beta lakukan dibandingkan menulis hal-hal yang lebih luas. Kayak katong bicara soal Maluku dan apa, kayak itu terlalu luas. Jadi kita mulai berubah, bukan Power Ranger ya, tapi mulai berubah tuh karena itu mengkonsumsi musik yang baru, dan supaya beta musik juga bisa diputar di sana. Jadi katong bisa paham bahwa dari yang kakak bilang itu influence kakak itu banyak, dan paling besar tuh berada lokal di Ambon. Bahwa influence kakak itu besar banyak di Ambon juga. Ya kakak bicara bagaimana lagu dulu yang kasar yang dari Gorontalo itu juga menginfluence kakak di sini untuk membuat lagu rap, dan lagu yang lebih mellow yang mulai populer kembali ya. Yang balik populer di sini itu membuat kakak dan banyak orang lebih suka lagu yang lebih mellow yang lebih sans. Nah, perubahan selera ini kan jadi di banyak tempat. Banyak tempat juga mungkin punya selera buat beda-beda. Tapi sekarang kalian tahu itu Indonesia itu palingan punya selera lagu yang tidak beda-beda jauh. Menurut kakak tempat mana yang perubahan seleranya itu dirasakan sangat kuat di tempat lain? Sebenarnya kalau dari segi genre, Indonesia Timur kan punya influence-nya sebenarnya cukup besar ya di Indonesia, karena orang bisa tahu oh ini musik Indonesia Timur nih, itu dari akan punya intro saja, punya lirik, penulisan apa semua, orang sudah tahu oh, ini musik Timur nih. Nah sedangkan kalau musik yang beta bikin sendiri ini lebih banyak tuh influence dari barat, pastinya dari luar Indonesia. Nah kalau katong bilang daerah mana yang sangat menginfluence, beta pikir kalau daerah tuh saya bisa bilang daerah karena banyak daerah yang menginfluence, tapi bisa katong bilang tuh kayak dari benua lah. Sebab kalau benua katong masih bisa bilang oke, beta musik terinfluence banyak dari benua Amerika. Di Amerika saja kan banyak daerah dengan orang punya musik masing-masing. Tapi kalau secara katong lihat industri secara besar, secara global, sudah pasti dari Amerika, karena orang yang
kalau bicara soal industri media, dorang punya power di situ untuk kendalikan itu. Jadi kalau ditanya daerah mana, ya sudah pasti kalau di industri influence terbesar pasti dari Amerika, dari US. Oke. Katong tahu kalau kakak punya influence yang besar dari US kan. Kakak juga mulai naik nama dan mulai berkarir itu pada awal dekade 2010-an. Jadi dari situ katong tahu bahwa kakak juga mulai naik pada masa naiknya sosial media. Yang katong mau tahu itu bagaimana sosial media itu membuat musik lebih bisa diakses gitu ya, memudahkan persebaran musik sama menetralkan selera musik anak-anak Indonesia apalagi di Maluku sini. Nah kalau era sosial media, era informasi lebih diakses gampang dan lebih cepat. Katong dulu sebelum ada era sosial media, orang mendengarkan musik satu kalau dia punya radio, kedua kalau dia punya DVD, ketiga kalau dia langganan MTV, keempat biasanya tuh diangkut-angkut menjadi tolak ukur popularitas karena penyebaran lagu pada saat itu tuh masih sistem ini CD, toko-toko kaset kan masih banyak. Tapi ketika masuknya sosial media, orang akhirnya mendengarkan musik dari berbagai macam kota, berbagai macam genre dengan lebih mudah. Nah, itu juga membuat beta sendiri yang mengkonsumsi musik terima banyak informasi, banyak jenis warna musik, banyak warna musik. Yang kemudian beta punya musik pun beta bisa distribusi lewat sosial media itu ke banyak orang. Jadi kalau ditanya bagaimana pengaruh sosial media dengan penyebaran musik, itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Terbukti kan sekarang orang mendengarkan musik bukan cuma di YouTube saja, ada Spotify, Apple Music, banyak, bahkan orang musik bisa populer lewat TikTok. Jadi awalnya musiknya tuh orang sing mendengar musiknya, tapi karena viral videonya akhirnya orang jadi penasaran dan cari tahu, akhirnya musiknya lebih tersebar lebih luas lagi tuh. Jadi sangat berpengaruh kalau itu sosial media. Jadi kita sudah tahu kalau sosial media ini memudahkan akses buat orang dengan lagu kan. Kalau kakak juga rebranding dan sampai ke titik yang lebih tinggi lewat nama Greasy Cliff ini kebanyakan dengan berkat adanya sosial media. Nah, kalian mau tahu sosial media itu bantu artis lokal sini bangun brandingnya bagaimana? Nah, sosial media tuh sebenarnya kalau bilang akan bantu bangun branding tuh bagaimana, akan tuh lebih ke distribusi sah. Jadi kalau soal membangun branding, katong sing bisa cuma andalkan sosial media. Jadi tugasnya sosial media adalah Untuk membagi-bagi ke mendistribusi apa yang katong bangun. Jadi contoh nih, katong bikin untuk orang tahu, itu tugasnya sosial media. Tapi untuk yang katong bikin ini itu bukan cuma tugas sosial media. Ya kayak misalnya contoh kita bikin kue nih, contoh ya, bikin baju lah, kita bikin baju, yang perlu sosial media, kita bikin aja dulu. Tugas sosial media untuk mendistribusikan agar orang supaya orang tahu, oh ternyata dia ada bikin baju. Nah kurang lebih kayak begitu. Jadi kalau ditanya bagaimana atau berguna sih sosial media, berguna sekali karena pertukaran informasi terjadi sekarang lewat digital, dan salah satunya yang paling besar sosial media. Jadi sangat berguna. Oke, jadi kalau sampai sini saja kakak, makasih banyak ya.